Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore. Oke, balik lagi di Repost Resi Podcast yang beberapa minggu ini lu udah lama nggak update. Oke, kali ini aku mau ceritain, nggak usah banyak lama. Jadi aku mau langsung ke, nggak inti ceritanya sih, narasinya dulu lah. Jadi cerita gimana aku dan bapak aku berjuang melawan COVID-19 ini, ya kan. Buat kalian penonton-penonton baru, selamat datang. Mungkin kalian bakal bingung, ini videonya aku mau kasih tahu dulu. Kalau misalkan di podcastku ini biasanya tuh nggak ada yang di-cut, jadi tanpa dipotong, jadi semua aja ngalir sampai akhir. Jadi mungkin mohon maaf nanti bakal aku ada loading di tengah jalan, agak-agak bengong, agak-agak bego gitu ya. Jadi ya dimaklumin aja. Oke, next kali ini mau kronologinya dulu ya kan. Awalnya bapak aku itu sakit di bulan Januari, sekitar tanggal 10-an itu, tanggal 10 Januari itu orangnya sakit, kayak demam, meriang, kayak masuk angin lah, terus ada diarenya juga, dan tiba-tiba batuk juga dalam seminggu. Dan karena aku nggak tinggal satu rumah sama bapak, jadi nggak bisa mantau, dan bapak juga nggak langsung bilang waktu pertama kali sakit gitu kan. Terus bapak kan tinggal sama mama aku tuh, dan kayak mama tuh ngiranya kayak flu biasa ya, kayak masuk angin biasa kan ya wajar, kayak ada diarenya juga, ada demamnya juga gitu, kayak masih nggak ngeh gitu kalau itu mungkin COVID ya kan. Terus akhirnya hari Jumat ya kalau nggak salah tuh, itu bapak mulai bilang kalau badannya kayaknya semakin buruk gitu kan. Terus di tanggal 16 Januari kalau nggak salah, sebentar, itu benar 16 Januari itu akhirnya aku putusin buat ngajak bapak itu buat tes PCR. Pertamanya antigen dulu, ngelihat karena riwayatnya kayak gitu ya. Terus bapak juga ada penyakit bawaan, jadi aku agak-agak parno, agak panik juga. Aduh, jangan-jangan ini kena COVID nih kan gitu. Terus akhirnya waktu di antigen, aku juga antigen, itu bapak hasilnya positif, aku negatif. Akhirnya bapak lanjutan tes PCR dan hasilnya adalah positif. Ya jadi kayak panik gitu kan, walaupun aku nggak tinggal satu rumah sama bapak sehari-hari, tapi paling nggak aku setiap Sabtu itu suka main ke sana gitu kan. Jadinya kayak was-was juga, tapi aku lebih kasihan juga sama bapak karena terus aku mikir, wah bapak harus karantina nih, dan bapak aku bukan tipe orang yang suka berdiam diri. Istilahnya karantina atau nyuruh bapak tinggal dalam satu di rumah atau satu ruangan itu, kayak aku bisa bayangin kayak pasti bakal stres ini orang. Istilahnya pasti bakal bosen. Nah itu yang aku takutin. Terus akhirnya aku coba buat cari rumah sakit ya kan. Terus aku juga lapor ke Puskesmas, RT RW di rumah juga, karena pihak Puskesmas ini harus tahu, karena mereka bisa bantuin cari rumah sakit, dan istilahnya kalau ada apa-apa tuh bisa cepat ditolongin lah. Nah, akhirnya bapak milih untuk isoman di rumah aja karena ngerasa kayak aku nggak mau di rumah sakit. Mungkin karena bapak denger cerita atau istilahnya di berita-berita tuh kayak karantina di rumah sakit tuh sebegitu mengerikannya atau sebegitu nggak enaknya bagi dia. Jadi kayak aku mau di rumah aja. Oke, akhirnya mama diungsiin, dan bapak di rumah sendirian. Dan itu cukup buat aku stres karena takut gitu kan, kayak tiba-tiba gimana nih kalau tiba-tiba drop, tiba-tiba ntar sakit, bapak nggak ada yang tahu, dan pikiran buruk lainnya. Dan nanti di video terpisah aku bakal jelasin istilahnya peralatan tempur apa yang bisa kalian siapkan untuk isoman di rumah, agar kalian tuh bisa sedia payung sebelum hujan, bisa siap sedia dan nggak panik, dan tetap terpantau lah nanti di video yang lain biar nggak terlalu panjang juga. Nah balik lagi ke bapak aku tuh, akhirnya mulai tanggal 16 itu sebenarnya habis PCR
Itu tuh bapak aku dikarantinain di rumah. Jadinya aku mulai suplai makanan, mama sudah pindah. Jadi aku kasih tahu, terus aku kasih beberapa suplemen, oximeter, kasih tahu caranya, terus aku beliin juga diffuser. Jadi buat uap-uapan gitu. Biar karena bapak kan batuk, aku batuk dan kayak ngerasa susah tidur juga, jadi aku sediain itu juga. Dan awal-awal minggu-minggu awal itu minggu-minggu yang berat, terus bukan mau nangis ya, lagi mikir ini. Minggu-minggu yang berat, terus bingung juga karena terlalu banyak saran dari saudara, dari ini, dari itu, istilahnya, bapak harus di rumah sakit, harus minum obat ini, itu, bla bla bla, itu kayak bikin aku kayak wow, terlalu banyak informasi dalam beberapa hari ini. Jadi kayak oke. Dan waktu itu konsentrasi aku juga kepecah karena kerjaan juga. Jadi waktu bulan-bulan lalu itu bulan-bulannya audit. Jadi buat kalian yang kerja di kantor, mungkin pas audit itu adalah hari terhektik, minggu-minggu yang paling menguras banyak waktu, tenaga, emosi, ya kan. Jadi itu di situ tuh kayak fokus aku agak terpecah gitu kan ya. Jadi kayak kerja tuh nggak tenang, mikirin bapak di rumah nih gimana. Jadi aku seharian tuh mesti telepon bapak tuh bisa sampai 3 kali, 4 kali lah. Pokoknya aku lihat jam-jamnya. Pokoknya pas bapak aku nggak jam tidur, jam istirahat, biasanya kalau aku mau telepon aku WA dulu. Nah itu terus kondisinya juga semakin tidak baik bapak ini, jadi ya. Dan rumah sakit itu penuh dimanapun, aku minta tolong teman-teman juga, kayak ada rumah sakit yang kosong nggak, ini yang kosong nggak ada. Terus ada satu tempat juga buat karantina tapi nggak terlalu disaranin karena memang di sana rata-rata tuh yang kayak OTG gitu dan nggak yang butuh pengawasan banget gitu loh. Sedangkan bapak aku nih kan agak rewel dan istilahnya tuh kayak aku nih pengennya bapak tuh terpantau dengan baik gitu kan, karena ya ada penyakit bawaan itu tadi. Jadi aku agak mulai berpikir negatif kemana-mana. Jujur tuh banyak pikiran negatif, astagfirullahaladzim. Dan akhirnya itu tuh yang paling bikin stres lagi tuh waktu bapak mutusin untuk nggak minum obat. Jadi bapak ngerasa kalau minum obat yang dari puskesmas atau yang diresepin dokter itu nggak buat batuknya membaik. Jadi dia tuh ngerasa kayak makin lemes, makin kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya udahlah aku putus obat. Jadi bapak tuh cuma ngabisin obat antibiotik sama antivirusnya. Untuk obat batuk tuh nggak diminum lagi. Terus obat diare juga nggak diminum. Apalagi ya, demam juga. Jadi kayak udah lepas aja, pokoknya ngabisin antivirus sama antibiotiknya aja. Dan itu tuh yang bikin aku makin stres lagi, kayak lah terus nggak minum obat terus gimana bisa sembuh gitu kan, aku mikirnya kan. Terus bapak bilang nggak, aku udah minum ini aja, kunir madu, istilahnya, terus susu, istilahnya telur, kayak pengobatan tradisional lah menurut bapak itu kan. Terus akhirnya ya udah, kalau misalkan maunya kayak gitu ya nggak apa-apa, tapi kalau ada apa-apa tolong aku dikabarin gitu kan. Ternyata 3 hari 4 hari itu kondisinya membaik dan bapak udah mulai nafsu makan. Jadi seminggu pertama tuh nafsu makannya tuh drop banget, kayak badannya lemes, jelas lah lemes karena nggak kemasukan apa-apa. Terus aku bingung apa bisa diinfus, tapi kalau diinfus pun nggak bakal langsung seger gitu kan. Itu sumpah tuh bingung banget. Dan terus akhirnya alhamdulillah membaik setelah 12 hari lebih lah. 12 hari lebih, hampir 14 hari itu baru agak membaik dan nafsu makannya mulai ada dan nggak terlalu mual, tapi walaupun batuknya masih ada dan mulai capek-capek gitu kan. Terus habis itu tanggal 27 Desember aku PCR karena ada gejala juga. Jadi kalau di aku itu aku batuk, terus hidung aku buntu, tersumbat gitu ya kan.
terus dada aku kayak sakit, nyeri gitu, terus badan aku lemes. Jadi aku tuh kalau sakit itu jarang banget nafsu makan aku turun. Dalam kondisi apapun nafsu makan aku tuh selalu stabil gitu kan, walaupun mual pengen muntah gitu, tapi paling nggak itu aku masih bisa masukin makanan lah dikit-dikit, itu pasti aku pengen sesuatu gitu. Dan saat itu tuh kayak nggak sama sekali. Jadi aku tuh nggak pengen apa-apa, terus kayak bau sesuatu tuh juga aku semakin mual. Kayak terus aku mikir ini kenapa ya, terus aku mulai batuk-batuk dan bapak aku kayak mulai curiga gitu, kayak Dek coba deh kamu tes aja, kok kamu mulai batuk-batuk gitu kan. Ya udah, terus akhirnya aku tes dan ternyata tanggal 29 Januari itu aku dinyatakan positif COVID-19 dan aku harus karantina mandiri, isoman. Dan di situ tuh aku bingung lagi karena aku tinggal sama adik-adik aku di rumah ini. Ada 4 orang, aku, adik aku 2 sama mbak aku yang bantuin bersih-bersih. Dan tuh kayak gimana kalau aku nularin mereka, karena satu adik aku yang cewek tuh tidurnya sama aku setiap hari. Dan kayak waktu aku sakit tuh juga dia tetap tidur sama aku. Terus aku kayak bodoh banget, Resi kenapa gak kepikiran mungkin aja COVID gitu kan. Karena aku ngerasa kalau aku ketemu bapak aku tuh aku sudah melakukan prokes, istilahnya aku udah pakai jarak udah 2 meter lah, ngomong bapak aku di dalam rumah, aku di luar pagar, terus aku pakai masker, pakai helm, ngomongnya bener-bener jauhan banget. Kalau mau naruh drop makanan pun aku selalu cantolin di pagar, kayak nggak pernah. Kayaknya tuh kayak udah bener gitu lah. Kalau aku pulang tuh aku selalu ganti baju, mandi, cuci tangan, semuanya gue semprotin. Tapi kok masih kena gitu kan. Terus di situ kayak mikir, oh man, ya udahlah. Di situ terus akhirnya aku bilang ke adik aku bilang laporan ke ibu sama ayah aku. Jadi di sini jangan bingung ya, aku punya ibu, ayah, bapak dan mama. Jadi kita bertiga ini tinggal di rumah masing-masing yang berbeda gitu kan. Aku bilang, terus akhirnya aku harus diungsikan ke rumah ibu aku karena di sana tuh lebih kondusif, nggak ada tetangga kanan kiri, terus lebih sepi. Dan aku bisa tinggal di lantai 2. Kalau di tempat aku sekarang kan lantai 1ku tuh lagi direnovasi, jadi nggak memungkinkan isolasi di sini. Terus lagian masih ada adik-adikku, terus di sini terus juga ada tukang, kan nggak mungkin kan tiba-tiba istilahnya mereka di bawah padahal lantai 1-nya juga belum kelar direnov gitu kan. Akhirnya ya udah aku tinggal di tempat ibu aku. Jadi aku penghuni lantai 2 dan ibu aku di lantai 1 sama ayah aku. Jadi tuh bener-bener aku nggak turun dari tanggal 28 tuh sebenarnya sebelum aku tahu aku positif. 29 ya. Tanggal 29 tuh pas aku tahu positif tuh aku langsung malamnya langsung cabut, memutuskan buat isoman di sana, isolasi mandiri. Dan itu tuh kayak buat kalian mungkin kalau yang bingung, kalau yang masih muda-muda gini ya kayak gimana ya, kok bisa sih kena gitu kan, padahal udah kayak ngerasanya tuh udah kayak siap tempur, maksudnya apa yang kurang gitu, kayak vitamin udah, obat-obat istilahnya kayak obat-obat penunjang tuh udah kita minum, terus kita udah ngerasa kita udah bersihan nih, udah ngikutin protokol kesehatan yang baik dan benar, tapi kok masih kecolongan gitu kan. Istilahnya kalau menurut aku pribadi, kita berusaha, Allah yang nentuin, Tuhan yang nentukan. Jadinya jangan salahin siapapun, even diri sendiri juga. Untungnya alhamdulillah keluarga tuh support, teman-teman tuh support. Dan beberapa hari setelah aku positif tuh sebenarnya aku nggak bilang ke bapak aku takut bapak aku semakin stres, semakin takutnya nanti drop lagi, karena mungkin orang yang bisa ngira jangan-jangan dari aku, ketularan dari aku dan sebagainya. Tapi pada dasarnya sih aku tuh nggak terlalu peduli ya, misalnya kan kalau aku yang sakit, asal keluarga aku yang lain tuh enggak gitu. Apalagi yang bapak, ibu, ayah, mama aku tuh yang maksudnya yang sudah tua-tua itu tetap sehat aja.
Kalau aku sakit sendiri tuh kayak mendingan aku aja yang sakit gitu, jangan mereka gitulah. Jadi aku sempet belum beritahu bapakku, jadi kayak diem-diem gitu. Cuma aku kalau ditanya, lo kok nggak kesini? Iya masih sibuk, nggak bisa gitu, sorry nggak bisa gitu. Terus akhirnya bapak mulai tanya gimana hasilnya, dan aku tuh tipe yang nggak bisa bohong. Kalau bohong tuh pasti ketahuan gitu kan. Akhirnya kebongkar semuanya. Terus bapak kayak, lo terus kayak ya udah jadi milu sedih-sedih gitu kan, kayak kok terus gimana gitu. Ya udah terus sekarang aku di rumah ibu gitu kan. Aku di rumah ibu dan aku di lantai 2 dan aku nggak turun-turun, dan aku yang takutin tuh adalah aku takut nularin ibu aku dan ayah aku. Jadi kalau aku dikasih makan tuh ditaruhnya di tangga, terus mereka pergi sama-sama pakai masker di rumah, baru aku ambil makanannya bawa ke atas. Jadi semua piring, cuci baju tuh semua aku sendiri di lantai 2, jadi dipisah benar-benar. Pertama yang susah itu adalah berpikir positif. Waktu itu aku mikir kayak kenapa aku bisa kena, mungkin karena aku drop. Pertama ya pasti dong karena aku drop. Mungkin karena imun aku turun, karena mungkin pas itu aku stres, aku ngerasa stres, terus kayak banyak pikiran, dan jadi mungkin imun aku turun dan akhirnya si corona ini yang menang waktu itu ya kan. Kayak kadang-kadang tuh susah mertahanin pikiran bahagia atau kebahagiaan kalian di situasi yang genting istilahnya. Kalian nggak tahu mau cerita ke siapa gitu kan, kadang-kadang bingung gitu kan. Kalaupun cerita tuh terlalu banyak saran dan kayak kalian tuh bingung mau pakai yang mana sarannya gitu kan. Terus akhirnya ya udah ujung-ujungnya kalau aku sih kadang-kadang tuh aku pendem sendiri, terus aku akan bingung-bingung sendiri, dan kayak ya udah terus akhirnya aku ngedrop sakit ya. Jadi itu sih mungkin karena menurut aku sih selain obat-obatan, doa dan penunjang istilahnya, kebahagiaan tuh harus dibentuk. Jadi biar jangan sampai imun tuh turun dan sisanya tuh balikin ke Allah. Jadi istilahnya kalau kita sudah usaha maksimal, kalaupun harus sakit, ya memang tuh sudah waktunya kita sakit gitu kan. Jadi waktu karantina 14 hari kemarin, sekarang ini kan hari ke-15 nih, itu tuh rasanya ya banyak ya campur aduk. Tuh lihat tuh, yang paling aku seneng dari karantina ini adalah tanning aku yang sempurnanya, kulit coklat bagaikan Larry gitu kan. Jadi kayak setiap hari berjemur jadinya coklat. Yeay. Udah kita udah berapa sih, 18 menit. Udah 18 menit, udah mau 20 menit lu ngomong apa deh sih. Ya udah, sebelum berakhir, saran aku buat kalian yang lagi berjuang sembuh, atau lagi keluarga kalian ada yang positif juga, atau kalian sedang merawat orang yang positif corona di rumah kalian gitu. Yang pertama adalah teguhkan niat dan mental kalian. Itu yang penting. Jangan sampai ikut sakit. Tetap berpikir positif walaupun kadang-kadang emang susah banget buat ciptain lingkungan yang bahagia. Tetap dukung, tetap support teman saudara kalian yang positif juga. Saran aku sih jangan terlalu banyak ditanya kayak kok bisa kena sih gitu. Kena di mana? Ih pasti kamu itu ya apa tuh kayak nggak ngikutin prokes ya, pantas kena. Lu sering keluyuran sih makanya kena gitu kan. Itu tolong hindarin, karena kita nggak tahu kehidupan orang lain, struggle apa mereka mencoba buat hidup bersih, sehat, dan ternyata harus kena. Itu tuh kayak rasanya tuh kayak waktu kalian sekolah ya, kalian udah belajar mati-matian, terus teman kalian yang nyontek nilainya lebih bagus dari kalian. Rasanya tuh kayak begitu tuh. Jadi kayak rasanya aku sudah well prepare dengan baik, tapi kenapa kok masih kena ya? Terus di judge sana sini yang mengatakan kalian beginilah begitu, kurang bersih, kurang jaga diri, kurang ini. Padahal kalian tuh ngerasa kayak I'm not like that.
aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya udah, please buat kalian yang lagi berjuang juga atau lagi dengerin video ini, hindarin komentar yang kayak gitu, itu akan membantu mental. Soalnya jujur kalau orang yang sakit itu menurutku ya emosinya tuh agak lebih mellow gitu loh. Jadi disenggol dikit itu udah kayak sedih gitu kan. Aku ngerasain waktu ngerawat bapak aku juga, merawat diriku sendiri. Itu tuh juga kayak ngerasa agak-agak kayak so drama gitu kan. Kayak ya udah, itu memang wajar. Jadi kata-kata sportif mendukung yang kayak kamu pasti bisa, pasti sembuh, semangat gitu. Makan yang banyak gitu, jangan mikirin apa-apa gitu, kayak yaudah nggak usah makin kerjaan dulu, yang penting istirahat dulu. Itu tuh. Terus kuatin juga. Jadi di situ tuh posisinya waktu itu aku menguatkan diri sendiri dan harus nguatin bapak aku juga. Jadi untungnya di sekarang ini tanggal 12 Februari bapak aku ulang tahun, dan hadiah kita berdua itu adalah hasil negatif PCR kita. Akhirnya kado ulang tahun bapak yang tahun 2021 ini cukup membahagiakan gitu kan. Walaupun nggak bisa ulang tahun kumpul barengan kayak dulu, kayak biasanya gitulah. Tapi ini tuh udah seneng gitu, lewat video call tuh udah kayak bapak negatif gitu kan. Udah kayak dia tuh udah kayak kepercayaan dirinya tuh udah kayak aku udah bisa keluar nih, udah bisa kemana-mana nih, udah mulai kebentuk. Kalau kita mah yang muda-muda nih, kalau aku pribadi ya, aku lebih suka di dalam rumah sebenarnya. Kalau bisa nggak keluar ya nggak keluar gitu kan. Kayak kalau dulu tuh istilahnya waktu di Jakarta PSBB pertama kali tuh aku bisa hampir 3 minggu tuh aku nggak keluar kosan sama sekali, dan tuh betah. Dan kalau orang tanya nggak stres, nggak bosen, enggak. Makanya waktu isolasi mandiri pun aku udah kebiasaan, udah pernah di trial lah istilahnya, pernah diuji coba waktu itu. Jadi kayak agak slow, agak santai, jadi nggak yang panik atau gimana. Jadi kalaupun sakit ya dinikmatin aja, ya udah gitu. Oke, udah 22 menit lebih. Buat kalian yang masih dengerin, terima kasih. Buat kalian yang berjuang, semangat, kalian pasti bisa, kalian pasti sembuh. Oke, jangan lupa selalu berpikir positif dan makan yang banyak. Aku tahu ini kayak, lu ngomong aja gampang. Ya, aku pernah di posisi itu kebetulan. Jadi aku pernah ngerasa kayak omongan gampang, kayak semangat ya, makan yang banyak tuh berarti banget waktu itu. Kayak mungkin kayak kalau waktu kalian sehat sih kayaknya biasa gitu kan. Tapi waktu kalian sakit tuh omongan kayak gitu tuh kayak penyemangat. Oke, itu kan gak jadi tutup kan ini, jadi ya ngomong terus. Oke, makasih udah mendengerin. Buat kalian semua, kalau ada komen apapun bisa komen di bawah. Jangan lupa buat subscribe, share, komen, dan ya udah gitu aja. Oke, makasih buat kalian yang berjuang di luar sana. Semangat ya.